Sekitar 23 orang yang menjadi korban dengan 9 orang diantaranya itu mengalami luka-luka. Tidak hanya sekedar salah tangkap aja geng, tuh kasus. Proses penegakan hukum di Indonesia juga melahirkan kekerasan tuh di dalam tahanan. Geng, sesekali kita membahas tentang dunia perpolitikan, tapi ini tidak untuk menjelek-jelekan atau menyudutkan pemerintah kita. Lebih kepada edukasi aja gitu ya, supaya kita semua sebagai rakyat lebih melek, lebih ngerti dengan peraturan, dengan hukum yang sedang berjalan di negara kita, supaya kita tidak terjebak di dalam ketidaktahuan gitu ya. Nah, hari ini gue pengen membahas sebuah topik secara ringkas, secara simple, mudah dipahami. Ya semoga bisa mudah dipahami ya untuk kalian semua. Yang mana ini sedang ramai diperbincangkan 2 hari belakangan, yaitu tentang pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan RKUHP. Sebuah regulasi penting yang bakal mengatur seluruh proses penegakan hukum pidana di negara kita. Nah ini kenapa gue bilang penting, ya supaya kalian itu tidak terjebak, kalian itu tidak berurusan dengan hukum karena ketidaktahuan kalian gitu. Pengesahan ini geng menjadi sorotan karena RKUHP ini merupakan revisi pertama dalam puluhan tahun, menggantikan KUHP yang selama ini menjadi landasan utama dalam sistem peradilan pidana sejak tahun 1981. Nah sejumlah pihak ya menentang pengesahan ini. Ya namanya juga perubahan ya, setiap perubahan itu kan pasti ada aja pro dan kontranya. Ada penentangan di dalam pengesahan RKUHP ini geng. Bahkan sampai mendesak Presiden Prabowo untuk menarik rancangan tersebut. Nah mengapa hal ini bisa terjadi? Ya tentu karena publik merasa keberatan dengan poin-poin yang ada di dalam RKUHP ini atau RKUHP ini. Yang mana ini dirasa akan semakin memperburuk situasi masyarakat sipil jika berhadapan dengan hukum. Ya ibarat kata ya, sipil tidak akan diperlakukan dengan adil, dan jika RKUHP ini pada akhirnya menjadi KUHP atau KUHP itu sendiri yang memiliki ketentuan hukum tetap, maka dianggap bakal sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan, melemahkan prinsip due process of law, serta mengancam perlindungan sipil yang menjadi bagian dari hak sebagai warga negara. Ya dengan istilah lain ya, kalau selama ini mungkin nih buat kalian sempat bertemu dengan oknum-oknum yang semena-mena, oknum aparat yang menggunakan jabatan mereka untuk menginjak kalian misalkan. Nah dengan adanya RKUHP ini, sebagian besar masyarakat Indonesia merasa kesewenang-wenangan itu bakal lebih gila lagi. Makin banyak aja kasus-kasus yang melibatkan aparat dan warga sipil, yang mana warga sipilnya bakal diperlakukan tidak adil. Berkaca pada seberapa banyak sipil yang menjadi korban atas kesewenang-wenangan aparat negara, sehingga RKUHP ini dianggap sebagai sebuah legitimasi untuk pelanggengan penindasan terhadap sipil tersebut. Belum lagi dengan pembahasan yang dilakukan, yang dirasa dilakukan secara kilat alias tiba-tiba aja gitu dan tertutup oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat, dan nyaris tidak adanya partisipasi dari rakyat itu sendiri dalam merumuskan RKUHP ini. Nah ibaratnya itu ya, kalau kata netizen, mereka mewakili kita, tapi ketika membuat sebuah kebijakan kita nggak dilibatkan. Padahal kan mereka cuma wakil. Harusnya apapun kebijakan yang mereka buat itu harus sesuai dengan keinginan kita sebagai si ketuanya. Masa wakilnya yang menentukan semua secara diam-diam? Nah ini udah konyol gitu. Dan itulah yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Nah tapi apa sebenarnya isi dari RKUHP ini geng? Nah di dalam video ini gue tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun, tapi di sini gue pengen menjelaskan ke kalian secara simpel agar kalian paham. Gue yakin banget masih banyak yang belum paham, tapi gue jelaskan secara simpel supaya semuanya bisa terang benderang. Sekaligus gue bakal memberitahu kalian RKUHP itu sendiri dengan secara terang benderang, supaya ya kita lebih paham dan tidak terjebak dengan hukum di negara kita. Oke? Nah, langsung aja kita bahas secara lengkap nih, geng. Halo, geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng, sebelumnya kita bahas dulu proses perumusan RKUHP hingga disahkannya, geng. Yang mana disahkan kabarnya sih secara diam-diam dan kilat secara tiba-tiba aja. Kita bahas.
Jadi geng, rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP itu masuk ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2025 yang diusulkan oleh Komisi 3 DPR RI. RUU tersebut dinilai mendesak untuk segera dibahas karena Undang-Undang RKUHP baru itu bakal berlaku pada tanggal 2 Januari tahun depan. Selain itu geng, pengesahan RUU KUHP ini dinilai penting karena KUHP yang merupakan hukum formal yang mengoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum material. Pada awalnya nih geng ya, banyak yang ngedukung hal tersebut geng. Karena kita tahu ya geng, bagaimana sistem peradilan di Indonesia. Ya kalian paham ya, gimana hukum di sini berjalan. Dan harapannya dengan adanya RUU KUHP ini yang baru ya, penegakan hukum di Indonesia bisa jadi lebih adil dan transparan. Dan KUHP yang saat ini berlaku masih belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum, keseimbangan antara hak dari tersangka dan korban, serta belum sejalan dengan berbagai kebijakan Mahkamah Agung atau MA dan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kira-kira sejauh ini kalian paham gak geng penjelasan gue? Nah kita lanjut nih ya. Pada tanggal 23 Juni 2025, Supratman Andi Aktas selaku Menteri Hukum, terus ada Jaksa Agung yang bernama ST Burhanuddin, terus ada lagi Ketua Mahkamah Agung bernama Agung Sunarto, dan Kapolri yaitu Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Bambang Eko Suharyanto selaku Wakil Menteri Sekretaris Negara itu sudah menandatangani daftar inventarisasi masalah atau DIM RKUHP di dalam acara yang digelar oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terus selanjutnya nih geng, tanggal 7 Juli 2025 dari pernyataan Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR itu mengumumkan DPR bakal mulai rapat kerja untuk membahas RKUHP ini atau RKUHP ini dengan pemerintah. Dalam rapat tersebut bakal dihadiri oleh Menteri Hukum yaitu Pak Supratman Andi, terus ada Menteri Sekretaris Negara yaitu Prasetyo Hadi selaku perwakilan yang ditunjuk untuk pemerintah demi membahas RKUHP ini bersama DPR. Namun geng, pada saat itu ya, rapat kerja ini malah batal dilangsungkan dengan alasan pemerintah belum siap untuk membahas RKUHP atau RKUHP ini. Sementara dari sisi DPR itu sudah mengaku siap, udah bilang siap gitu. Nah, tapi pada akhirnya rapat kerja tersebut diselenggarakan selama 2 hari, yaitu tepatnya di tanggal 9 sampai 10 Juli 2025. Nah, di dalam rapat selama 2 hari itu, DPR serta pemerintah membahas sebanyak 1676 DIM atau DIM. Banyak pihak yang memandang pembahasan DIM ini terlalu cepat karena untuk ribuan DIM hanya selesai dalam waktu 2 hari dan mengabaikan partisipasi publik. Nah ini kan aneh banget ya, dari ribuan poin-poin itu 2 hari cukup. Masa sih nggak ada yang kelewat tuh, nggak ada jadwal tidur apa gimana? Ya kan? Nah makanya orang-orang tuh ngerasa ini nggak transparan, ini kayak asal-asalan dan lain-lain lah. Padahal ada beberapa pasal di dalam draft DIM tersebut yang dianggap bermasalah sehingga pembahasannya harus bisa dilakukan dengan lebih cermat, bukan lebih cepat, lebih terbuka, lebih bisa didiskusikan dengan masyarakat luas gitu. Terus geng, sedangkan dari sisi DPR-nya sendiri memiliki pandangan lain nih geng. Melalui Pak Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR, pembahasan RKUHP ini dianggap sudah dilakukan secara transparan dan terbuka. Tuh, katanya gitu. Menurut kalian merasa tahu nggak kalau ada pembahasan RKUHP atau RKUHP ini? Merasa ada yang tahu? Coba deh, tinggalkan komentar di bawah. Kalau banyak yang nggak tahu berarti dari mana transparannya gitu kan? Nah, bahkan disebutkan oleh beliau ini tadi ya, oleh Pak Habibur Rahman tadi, publik bisa melihat secara langsung melalui platform media sosial katanya. Nah karena itu, Pak Habibur Rahman sendiri bingung apa yang perlu DPR lakukan untuk bisa memenuhi unsur transparansi yang selama ini dituntut oleh masyarakat. Karena tidak ada yang ditutup-tutupi menurut beliau. Dan beliau ini melanjutkan, RKUHP yang sedang dibahas ketika itu berisikan pasal-pasal yang progresif dan memihak kepada masyarakat. Nah sejumlah pasal tersebut berkaitan dengan pengawasan dalam penyidikan, pendampingan hukum oleh advokat, sampai upaya paksa dan penahanan yang lebih terukur. Bahkan geng, Pak Habibur Rahman mengklaim RKUHP yang sekarang dibahas jauh lebih baik dibandingkan KUHP yang berlaku sejak tahun 1981 sampai sekarang. Jadi yang lama itu katanya kurang lah. Lebih bagus yang sekarang yaitu RKUHP. Nah, oleh karena itu beliau juga menganggap adanya urgensi untuk segera mengesahkan RKUHP ini yang disebut-sebut lebih berpihak kepada warga negara. Bener gak tuh? Lebih berpihak ke warga negara atau masyarakat. Nanti kita lihat aja rasanya gimana ya. Terus Pak Habibur Rahman ini juga membantah pembentukan RUU KUHP ini yang dianggap terburu-buru karena untuk merumuskannya dikatakan membutuhkan waktu lebih dari setahun. Nah tapi pengesahan dan pembahasannya cuma 2 hari itu. Emang bisa ya rancangan bertahun-tahun
dikaji, ditelaah di dalam diskusi, di dalam sebuah forum hanya dalam waktu 2 hari. Kok kayak janggal gitu ya. 4 bulan kemudian nih geng, tepatnya di hari Kamis tanggal 13 November 2025, RUU KUHP ini dibahas di rapat tingkat 2 di rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dan sejak 2 hari sebelumnya, panitia kerja RUU KUHP ini mengklaim sudah membongkar lagi sejumlah pasal yang sebelumnya sudah disepakati untuk dilakukan perbaikan karena ada masukan dari masyarakat. Masyarakat yang dimaksud ini adalah koalisi masyarakat sipil, organisasi advokat, mahasiswa, serta mantan anggota Komisi 3 DPR sekaligus pengajar di Universitas Indonesia yang bernama Taufik Basari. Masukan juga disampaikan oleh Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR melalui pesan WhatsApp. Hanya saja nih, tidak semua masukan bisa diakomodasi oleh DPR. Bahkan Komisi 3 di saat itu mengklaim kalau masukan dari sejumlah anggota Komisi 3 pun tidak semuanya dimasukkan ke dalam RUU KUHP. Nah, lalu setelah dilangsungkannya pembahasan terkait DIM RKUHP ini, di hari Selasa tanggal 18 November 2025, DPR pun akhirnya mengesahkan tuh rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP ya, yang menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Nah, RUU tersebut disahkan oleh Bu Puan Maharani selaku Ketua DPR. Dan sebelum mengetuk palu, Bu Puan ini bertanya kepada seluruh anggota DPR apakah RUU KUHP ini bisa disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Nah, merespon pertanyaan tersebut, semua anggota Dewan yang hadir serentak menjawab setuju, yang mana diiringi oleh ketuk palu oleh Bu Puan. Di rapat tersebut ikut hadir juga Pak Supratman Andi Aktas selaku Menteri Hukum dan juga Pak Edward Omar Syarif selaku Wakil Menteri Hukum dan Pak Bambang Eko Suharyanto selaku Wakil Menteri Sekretaris Negara. Meskipun DPR mengklaim jika RKUHP ini justru berpihak kepada masyarakat seperti yang sudah gue sebutkan di sebelumnya, nah tapi berbagai pihak menganggap di dalam RKUHP tersebut masih banyak pasal-pasal yang bermasalah yang sangat berpotensi membuat masyarakat sipil menjadi korban atas kesewenang-wenangan oknum aparat negara. Nah, apa aja tuh yang menjadi kesewenang-wenangan yang dimaksud? Nah, di dalam pembahasan selanjutnya ini gue bakal bahas nih apa aja pasal-pasal yang dianggap bermasalah oleh sejumlah pihak. Dan ya, RKUHP yang baru saja disahkan oleh DPR ini dianggap tidak menjadi solusi namun justru menjadi masalah baru bagi sistem peradilan di Indonesia. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi geng, gak semua pihak setuju dengan klaim DPR yang menyebutkan kalau RKUHP ini berpihak kepada masyarakat. Contohnya aja ya, dari koalisi masyarakat sipil yang menilai terdapat tumpukan masalah dari aspek proses pembahasan dan substansi yang diputuskan oleh DPR terkait RKUHP ini. Nah, koalisi ini terdiri dari beragam organisasi geng. Ya, organisasi masyarakat sipil yang mana diantaranya ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBHM, Indonesia Judicial Research Society atau IJRS, dan Lembaga Bantuan Hukum APIK. Terus ada Lokaturu Foundation, Indonesian Legal Resource Center, dan Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas sampai ke Aliansi Jurnalis Independen. Terlebih lagi ya, surat dari Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi KUHP terkait permohonan respon atas masukan selama rapat dengan pendapat umum maupun masukan tertulis yang disampaikan langsung. Itu nggak direspon, bahkan tidak dipertimbangkan dan tidak diakomodir dalam pembahasan RUU KUHP, geng. Koalisi Masyarakat Sipil mencatat ada beberapa pasal yang bermasalah di dalam KUHP tersebut. Nah, ini yang pertama gue baca ini, yaitu pasal 16. Ini kalian harus tahu nih, geng, ya. Secuek-cueknya kita dengan apa yang terjadi dengan sistem di negara kita, minimal kita tahu deh. Jadi pasal 16 yang tertulis, penyelidikan dapat dilakukan dengan cara A. Pengolahan tempat kejadian perkara, B. Pengamatan, C. Wawancara, D. Pembuntutan, E. Penyamaran, F. Pembelian terselubung, G. Penyerahan di bawah pengawasan, H. Pelacakan, I. Penelitian dan analisis dokumen, serta J. Menandatangani atau mengundang seseorang untuk memperoleh keterangan, dan atau K. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi KUHP menyebutkan operasi undercover buy atau pembelian terselubung dan kontrol delivery atau pengiriman di bawah pengawasan sebelumnya itu menjadi kewenangan penyidikan. Nah, operasi tersebut juga hanya untuk tindak pidana khusus narkotika. Namun di dalam RUU KUHP, kewenangan tersebut menjadi metode penyelidikan yang bisa diterapkan untuk semua jenis tindak pidana. Nggak punya batasan dan
tidak diawasi oleh hakim. Nah, kewenangan ini pada akhirnya membuka peluang pada penjebakan oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan tindak pidana dan merekayasa siapa pelakunya. Nah, jadi siapa aja bisa terjebak di dalam hal ini? Siapa aja bisa menjadi tersangka? Kalau ya ada oknum yang bermain. Itu semoga kalian udah paham ya, geng, untuk pasal yang 16 tadi. Nah, terus yang kedua nih, pasal 5 yang berbunyi, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa A. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan. Jadi ketika ditangkap, orang tersebut nggak boleh meninggalkan tempat itu, digeledah, dan ditahan. Terus yang B, pemeriksaan dan penyitaan surat. Terus yang C, mengambil sidik jari dan melakukan identifikasi, memotret seseorang dan data forensik seseorang tersebut. Nah, terus ada yang D, membawa dan menghadapkan seseorang itu pada penyidik, dan pasal ini dinilai bisa menjerat semua orang ya, karena penangkapan bisa dilakukan pada tahap penyelidikan yang belum terkonfirmasi adanya tindak pidana. Nah, jadi walaupun buktinya masih sangat lemah atau mungkin belum ada bukti, tapi kalau udah dicurigai, ya kalian bakal ditangkap langsung. Nah, pada pasal 5 KUHP sebelumnya, tindakan yang bisa dilakukan pada tahap penyelidikan itu sangat terbatas. Tidak sama sekali diperbolehkan untuk menahan seseorang. Kalau dia belum terbukti nggak boleh ditahan. Nah, berbeda dengan pasal 5 KUHP yang sekarang. Itu orang kalau udah dicurigai, walaupun buktinya belum ada, udah bisa ditahan. Nah, kemudian nih geng, pada pasal 90 dan pasal 93. Di dalam pasal 90 ya, penangkapan dilakukan paling lama 1 kali 24 jam. Kecuali ada ketentuan lain oleh undang-undang. Nah, sementara itu, di dalam pasal 93 ayat 1 itu menyebutkan kalau penahanan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 92 cuma dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pemberian bantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Upaya paksa penangkapan dan penahanan sebagaimana dalam KUHP baru itu membuka potensi ruang kesewenang-wenangan aparat karena tidak adanya pengawasan oleh lembaga pengadilan melalui pemeriksaan habeas corpus, yaitu sebuah istilah hukum yang secara sederhana artinya hak seseorang tersebut untuk meminta pengadilan memeriksa legalitas penangkapan atau penahanan orang tersebut, serta penyimpangan aturan mengenai masa penangkapan yang terlalu panjang, yaitu lebih dari 1 kali 24 jam di dalam undang-undang sektoral di luar KUHP seperti undang-undang terorisme, narkotika, dan yang lain-lain. Itu tidak diperbaiki di dalam KUHP di pasal 90 dan 93, geng. Terus kemudian ada pasal 105, 112A, 132A, dan pasal 124. Di sana, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pasal tersebut bisa membuat semua orang jadi digeledah dengan bebas. Jadi bisa disita, bisa disadap handphonenya atau alat komunikasinya sampai diblokir. Dan itu semua bisa dilakukan hanya berdasarkan pada subjektivitas aparat tanpa adanya izin dari hakim. Jadi ibaratnya nih ya, kita kalau udah dicurigai tanpa melalui prosedur hukum yang jelas, kita udah bisa disadap gitu sama pihak aparat. Dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP itu menyebutkan upaya paksa yang dilakukan tanpa izin pengadilan itu tertuang di dalam pasal 105, 112A, dan 132A. Nah, sementara pasal 2 RUU 4 itu mengatur kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan tanpa izin hakim berlandaskan undang-undang yang bahkan pada saat itu tuh belum terbentuk. Nah, terus pada pasal 7 dan ayat 3 yang tertulis PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, dan penyidik tertentu di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Sementara pasal 8 ayat 3 itu mengatur penyerahan berkas perkara oleh PPNS atau penyidik tertentu yang dilakukan melalui penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Bagi Koalisi Masyarakat Sipil, semua PPNS dan penyidik khusus berada di bawah koordinasi polisi, menjadikan Polri sebagai lembaga superpower dengan kontrol yang sangat besar. Jadi kontrol utamanya itu ada di instansi kepolisian. Padahal selama ini, geng, Polri masih memiliki beban tunggakan penyelesaian perkara setiap tahunnya dan belum optimal nih. Masih banyak tuh perkara-perkara yang belum diselesaikan oleh polisi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat untuk mengusut kasus-kasus tindak pidana. Tapi sekarang malah diberikan wewenang yang lebih besar. Nah, itu yang menjadi concern masyarakat, yang membuat masyarakat tuh kayak, aduh, masalah kemarin aja belum bisa dikelarin, kok ini udah dikasih jabatan dan wewenang atau kekuasaan yang besar banget. Ini
Yang ada kita bener-bener nggak bisa apa-apa nih. Semuanya bakal disewenang-wenangin ketika ada sebuah tindakan dari institusi tersebut yang merugikan masyarakat, ya masyarakat nggak bisa protes. Itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Nah terus geng, ada lagi pasal 137 ayat 1 yang tertulis terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena penyandang disabilitas mental atau intelektual berat sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa rehabilitasi atau perawatan kepada si pelaku itu. Koalisi Masyarakat Sipil menilai pasal ini membuka peluang tanpa batas waktu terhadap penyandang disabilitas mental atau intelektual. Pasal tersebut juga dinilai secara implisit menempatkan keduanya sebagai pihak tanpa kapasitas hukum. Pasal tersebut dikatakan berpotensi melegitimasi perampasan kemerdekaan dan pengurungan sewenang-wenang karena penjatuhan sanksi tidak diposisikan sebagai putusan pidana sehingga tidak memiliki standar yang jelas terkait batas waktu, mekanisme pengawasan maupun penghentian tindakan. Koalisi Masyarakat Sipil menuntut agar KUHP yang pada waktu itu masih dalam bentuk RUU ditarik oleh Presiden. Nah, tapi yang terjadi tidak demikian. RUU tersebut akhirnya sekarang malah disahkan oleh DPR. Yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, semua fraksi di DPR menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU KUHP. Kekhawatiran kalau RUU KUHP ini hanya akan memperburuk praktik penegakan hukum yang selama ini tidak tertata bukanlah sesuatu yang muncul begitu aja, geng. Informasi yang gue peroleh dari media BBC pada tahun 2013, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya itu menangkap 4 orang pengamen di Cipulir. Keempatnya nih ya, dituduh melakukan aksi penghilangan nyawa sesama pengamen dengan motif berebut lapak. Di saat itu kejadian ya, kalau kalian tahu, mereka itu sampai disiksa untuk mengakui tindak pidana tersebut dan mereka harus mendekam di penjara selama kurang lebih 3 tahun. Dari hasil persidangan membuktikan ternyata keempat pengamen ini nggak bersalah, bukan pelakunya. Nah selanjutnya dipertegas lagi tuh dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Data yang dikumpulkan oleh Kontras menyatakan sepanjang bulan Juni 2023 sampai Juni 2024 udah ada 15 peristiwa salah tangkap kayak gitu tadi yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Sekitar 23 orang yang menjadi korban dengan 9 orang diantaranya itu mengalami luka-luka. Tidak hanya sekedar salah tangkap aja, geng, tuh kasus. Proses penegakan hukum di Indonesia juga melahirkan kekerasan tuh di dalam tahanan. Nah, jadi bisa kebayang ya, geng, udah ada beberapa contoh lah yang melibatkan orang-orang gak bersalah tapi justru mereka mendapatkan ya begitulah penyiksaan lah, perlakuan sewenang-wenang sampai fisik mereka mengalami kecacatan. Di Balikpapan tahun 2019 nih, geng, contohnya ya. Ada seorang warga yang bernama Herman itu dituduh oleh beberapa oknum polisi kalau dia tuh mencuri handphone. Dia lalu dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan 2 hari kemudian Herman ini dinyatakan meninggal dunia karena mendapatkan kekerasan. Dan atas insiden tersebut 6 orang oknum polisi ditetapkan sebagai tersangka. Itu contoh yang paling mengerikan juga tuh. Makanya masyarakat tuh agak khawatir dengan hal ini. Nah terus berlanjut di tahun 2022, geng. Tahanan narkotika di Polres Metro Jakarta Selatan meninggal dunia dengan luka di bagian kaki dan paha. Korban sempat memberikan pengakuan kepada temannya bahwa dia sering dipukuli di sana. Nah pihak kepolisian menyatakan meninggalnya dia karena sakit demam dan tidak nafsu makan katanya. Tuh juga ada. Nah terus berlanjut lagi di Banyumas, Jawa Tengah. Ada 4 oknum polisi dihukum penjara setelah terbukti menganiaya tahanan hingga meninggal dunia. Kasus berawal saat keluarga korban melihat kejanggalan di tubuh korban. Awalnya, geng, korban yang dituduh mencuri kendaraan, curanmor gitu ya, dibawa ke kantor polisi dalam keadaan sehat. Tapi tiba-tiba aja, sesampai di kantor polisi, pihak keluarga mendapatkan kabar kalau korban sudah meninggal dunia. Dan setelah diperiksa, tubuh korban sudah dipenuhi dengan luka-luka. Nah akhirnya 4 orang polisi tadi sampai harus dihukum penjara. Penyidikan yang kita lakukan memang benar, di sana terjadi adanya pelanggaran maupun tindak pidana. Jadi meninggalnya itu 1 karena 10 orang tahanan dalam sel telah kita tetapkan tersangka, yaitu masyarakat. Terus beranjak lagi ada lagi di Medan kasusnya, Sumatera Utara juga pernah. 7 anggota polisi di Polrestabes Medan ditetapkan menjadi tersangka atas penganiayaan terhadap 1 orang yang berujung tewas juga. Pemicunya karena cekcok antara korban dengan polisi. Tidak terima, si oknum polisi itu menghajar dia sebanyak 2 kali dan ketika dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan, korban meninggal dunia. Nah, jadi bukan tanpa alasan nih kenapa masyarakat itu memprotes RKUHP atau RKUHP yang baru ini. Karena contohnya sudah banyak dan masyarakat itu khawatir kalau
ya kesewenang-wenangan ini berlanjut, makin banyak masyarakat yang tertindas. Nah, itu yang ditakutkan oleh masyarakat, geng. Selama tahun 2011 sampai 2019 itu udah ada hampir 700 orang yang menjadi korban penyiksaan di dalam tahanan oleh oknum polisi. Nah, sebanyak 63 orang itu meninggal dunia. Nah, penyiksaan ini biasanya adalah langkah yang digunakan untuk mendapatkan pengakuan dari para pelaku-pelaku ini. Dan ya mereka itu dipukul, disetrum, ada yang dibakar juga, bahkan yang lebih gilanya sampai ditembak. Ya. Nah, senada dengan data kontras, data dari Amnesty International Indonesia menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan. Sejak tahun 2021 sampai 2024, terdapat lonjakan jumlah penyiksaan oleh oknum aparat penegak hukum yang didominasi oleh anggota kepolisian. Nah, memang ini bisa dikatakan nggak semua polisi kayak gitu. Maksudnya, masih banyak polisi baik, tapi nggak kurang juga nih oknum-oknum yang melakukan tindakan sewenang-wenangan kayak gini. Sekitar 75% kasusnya. Dan periode tahun 2021 sampai 2022, setidaknya itu ada 15 kasus penyiksaan dengan 25 korban terekam. Angka ini naik jadi 16 kasus dan 26 korban pada tahun 2022 sampai 2023. Di periode berikutnya, yaitu pada tahun 2023 sampai 2024, datanya kembali naik menjadi 30 kasus dengan 49 korban. Nah, pola kekerasan juga bisa dilihat ketika aparat berhadapan dengan massa demonstrasi. Kita bisa lihat ya, dari demonstrasi yang kemarin, pada bulan Agustus 2024, ketika masyarakat menentang revisi Undang-Undang Pilkada. Kekerasan oknum aparat ya terjadi ketika demonstrasi, dan data yang dihimpun oleh Amnesty International Indonesia menyatakan berulangnya tindak kekerasan yang sistematis dan meluas selama demonstrasi yang berjalan di 14 kota dari 22 hingga 29 Agustus 2024. Dan sepanjang demo itu terjadi, setidaknya nih geng ya, udah ada 579 orang yang menjadi korban, dengan rincian 344 orang itu ditangkap dan ditahan secara semena-mena, dan 152 orang mengalami luka-luka akibat serangan fisik, 17 orang terpapar gas air mata, serta 65 orang lainnya menghadapi penahanan sekaligus kekerasan. Di dalam protes revisi Undang-Undang TNI yang meletus pada tanggal 21 sampai 28 Maret 2025, itu ada sekitar 153 orang yang ditangkap dan ditahan sewenang-wenang di 15 titik kota atau kabupaten, menurut laporan dari Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD. Sementara ketika demonstrasi di akhir bulan Agustus kemarin, Amnesty International Indonesia menilai aparat kepolisian mengabaikan prinsip peradilan yang adil dalam penangkapan dan penahanan terhadap para demonstran. Hal ini bisa terlihat saat penangkapan orang-orang yang dituduh sebagai provokator, seperti yang menimpa Direktur Lokataru yang bernama Del Pedro Marhain. Nah, di saat itu aparat kepolisian melarang Del Pedro ini untuk menghubungi keluarga serta pendamping hukum secara langsung. Nah, pihak kepolisian juga menggeledah kantor Lokataru tanpa membawa surat penggeledahan kabarnya, dan temuan Komisi HAM turut memperkuat data-data di atas. Dan di saat itu ya, beberapa kejadian itu selalu dilaporkan ke Komnas HAM yang berhubungan dengan oknum-oknum polisi. Nah, pada rentang 1 Januari 2020 sampai 24 Juni 2024 dengan laporan tuh sebanyak 176 kasus. Nah, dari data Komnas HAM, kasus yang paling sering terjadi adalah kekerasan oleh oknum-oknum aparat, baik dalam bentuk interogasi dengan penyiksaan, penggusuran atau relokasi, sampai kekerasan kepada tahanan. Nah, selanjutnya ada juga kasus penghilangan nyawa atau penganiayaan oleh oknum aparat. Pemeriksaan terhadap pelapor serta saksi disertai dengan intimidasi dan perlakuan yang dianggap oleh masyarakat tuh nggak manusiawi. Jadi tujuannya tuh biar ngaku. Misalkan dipukul, wah ngaku nggak kamu? Kamu pengedar kan? Pak dipukul atau disetrum, ngaku nggak kamu maling kan? Nah, kayak gitu-gitu tuh geng. Dan juga ada penangkapan dengan menggunakan senjata api yang beberapa kasus dianggap berlebihan ya. Kayak misalkan nih, sebenarnya orangnya nggak ngelawan, tapi karena oknum-oknum ini kayak geram banget gitu ya, itu orang udah nyerah tapi ditembak di kakinya, bang. Ya memang itu diberi peringatan dan tindakan secara terukur. Tapi kalau orangnya udah nggak ngelawan, udah nggak kabur, seharusnya kalau ditembak tuh udah nggak manusiawi banget gitu ya, kasian. Dan beberapa kejadian pernah terjadi seperti itu. Karena itulah geng, KUHP yang baru disahkan oleh DPR ini dianggap oleh berbagai pihak justru akan semakin menekan masyarakat dalam sistem peradilan karena tidak adanya lagi sistem hukum yang menjamin keselamatan masyarakat. Kritik keras pun terus mengalir dan mulai dari perumusan sampai dengan akhirnya disahkan. Nah, itu dia geng, kurang lebih penjelasannya. Gue yakin banget kalian udah paham ya, bahwa ya RKUHP yang baru disahkan ini mungkin beberapa dari kalian merasa kayak, ngapain dipikirin? Ya udah sih, gue mau cari duit aja.
gua mau cari makan aja, nggak ada urusan sama pemerintah. Kalian salah. Di saat kalian lagi cari duit, di saat kalian lagi fokus enak-enak buat cari nafkah, bisa aja kalian terjerat hukum karena ketidaktahuan kalian. Dan ya begitulah. Ya, nah semoga apa yang kita bahas hari ini bisa semakin memperjelas, semakin membuat kalian lebih berhati-hati, semakin membuat kalian lebih menjaga diri lagi. Jadi di negara hukum kayak Indonesia ini yang terkadang masih banyak juga hukumnya yang membingungkan kita sebagai masyarakat, ada baiknya kita lebih bijak di dalam menjalani kehidupan, jangan sampai terjebak. Kadang kita nggak niat berbuat jahat, tapi karena ketidaktahuan kita harus berurusan dengan hukum. Oke, gimana menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan opini kalian di kolom komentar.